Nikmatnya kerja sambil ngopi dan hunting kuliner pedas jangan sampai hilang karena sakit mah. Minum Proma dengan formula hidrotalsit, magnesium hidroksida, dan simeticon cepat redakan sakit mah. Proma, ahlinya lambung. Dipersembahkan oleh Dari tadi saya memperhatikan, maaf kalau saya salah, ya, Om, beberapa kali kamu mau meneteskan air mata. Ya. Karena merasa terbuli oleh pertanyaan kami atau ada sesuatu yang kamu tidak bisa lupakan dan kamu ingat kembali hari ini sampai kamu mau menangis? Selebritas artis ibu kota apapun namanya, sita perhatian masa dengan kelakuannya. Banyak caci maki dianggap minim prestasi, tebar sensasi jadi konsumsi sehari-hari. Banyak kontroversi tentang jati diri, tak suka provokasi bukan teka-teki. Dunia politik mungkin memang rezeki, siapa disangka dari dengki membawa hoki. Gula-gula seleb aja mumpung, tinggi gunung dalam selam kecemplung. Masuk partai masyarakat jadi limbung, tetap santai walau sedikit linglung. Politik ini bukan ambisi, tak lain hanya mencari sesuap nasib. Tak henti lari kesana kemari, jangan hina hanya karena kami tak mengerti. Anda masih menyaksikan Q&A untuk narasumber kami berikutnya. Ini adalah pasangan yang baru saja menikah yang juga menjadi newsmaker, Vicky Prasetyo dan Angel Lelga. Selamat datang di Q&A, Mbak Angel. Halo. Mas Vicky. Waduh, oke. Gimana rasanya menjadi newlyweds nih, Mbak Angel? Gimana menikah dengan Mas Vicky? Alhamdulillah saya aja bingung sampai sekarang. Antara saya dan dia, mungkin saya tidak bisa memahami dia. Kak nggak bisa memahami apa kata-katanya gitu. Dari kata-katanya, dari semuanya, dari gesturnya, apa yang dia lakukan setiap hari saya bingung. Kalau Mas Vicky bingung juga nggak? Gigitan plankton di dalam hidup selalu saja bisa menjadikan pelajaran buat kita. Tentu kebingungan itu yang akan mengarahkan kita menjadi sebuah ketahuan dan akhirnya kelurusan yang baik. Baik, oke, baiklah. Ya kan, begini nih. Passion finish of love, cinta terakhirku. Oke. Musda, kamu mau bertanya, hati-hati pilihan kata-katanya ya. Ya siap, saya kata-katanya saya atur untuk berbicara. Saya mau bertanya dengan Kak Angel, Ya. biasanya kan jodoh itu biasanya ada kemiripan ya. Apa sih yang menurut Kak Angel tuh ada kemiripannya dengan Kak Vicky? Dan kok Kak Angel mau aja gitu dengan Kak Vicky gitu. Maaf ya Kak Vicky. Maaf ya Kak Vicky. Itu Kak. Kasih. Pertama kalau kemiripan saya suka gaya dia tidak menutupi hal buruknya. Jadi kita lebih yang don't care dengan orang berbicara apa. Jadi saya lihat sosok suami saya sekarang adalah dia apa adanya, walaupun apa adanya itu banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya, tapi saya menghargai gitu. Ya, tadi kamu nanya yang kedua apa? Pertanyaan kedua tadi Kak Angel kok mau dengan Bang Vicky? Bukan ragu-ragu gitu sih nanya. Kalau ya, kok gitu. mau, pertama kok kamu mau sama aku? Kamu tahu nggak? Ya. Tuhan itu punya alasan menitipkan pria nakal kepada wanita yang baik. Oke. Karena apa? Justru di atas pria yang nakal menjadi fasilitas di mana Tuhan melihat sejauh mana letak kesabaran kamu menghadapi pasanganmu. Emang Mas Vicky nakalnya kayak gimana sih? Ya snooty of the fire lah, biasa-biasa. Apa maksudnya? Ya nakal-nakal biasa remaja. Suka bermain api gitu maksudnya Iya. tadi. Oke, silakan Mel. Oke, satu ke Mas Vicky. Pada saat Anda bicara, Anda sendiri paham nggak dengan apa yang Anda bicarakan? Itu satu ya. Yang kedua dengan Mbak Angel. Menarik tadi Mbak Angel di awal bilang bahwa pusing nggak sih Mbak? Saya aja pusing. Nah, sementara dalam sebuah komitmen pernikahan kan komunikasi itu adalah bagian penting. Ya. Dari bagaimana hubungan itu bisa berlangsung. Kalau Mbak Angel tidak mengerti bahasa verbal atau kurang paham dengan apa yang dimaksud dengan Mas Vicky dengan bahasa Vickinisasinya itu, gimana mempertahankan komunikasi supaya bisa jadi sehat dan langgeng, Mbak? Justru semakin nggak mengerti, jadi konflik juga sempit. Pinter juga.
Jadi banyak yang tidak mengerti menghilangkan konflik. I love you sayang. I love you to my life. Tapi pertanyaan pertama belum kejawab. Mas Vicky paham dengan apa yang dibicarakan sama Mas Vicky? Setiap yang saya lakukan pasti memiliki alasan. Tiger Woods pernah berkata kepada adiknya. Tiger Woods. Pernah berkata kepada adiknya Bon Jovi bahwa kehidupan itu kadang tidak bisa tertebak dengan apa yang kita lihat kasat mata secara langsung. Jadi kenapa saya seperti itu? Pasti memiliki alasan. Budaya asing dengan segala macam bentuk kebiasaan dan bahasanya mampu merusak generasi-generasi anak-anak generasi Indonesia menjadi malas. Dan satu hal biar dia tahu, satu-satunya pemuda Indonesia yang mampu merusak bahasa asing hanya Vicky Prasetyo. Mas Toto. Tapi ngerti ya, Mas, Saya dengan apa yang ini. Mas Toto tadi katanya satu-satunya warga Indonesia yang bisa merusak bahasa asing hanya Mas Vicky, begitu. Kalau dari segi tata bahasanya gimana nih? Bisa mudah dimengerti, mudah diterima, atau bisa diterima mungkin? Vikinisasi? Kalau saya melihat Mas Vicky ini sebenarnya semacam apa ya, sindiran gitu ya, satir kepada sebagian masyarakat Indonesia yang ke-Inggris gitu atau ke Inggris-Inggrisan. Nah, orang kita memang selalu tertarik dengan hal-hal yang asing. Nah, kelihatannya menurut saya Vicky ini sebenarnya normal ya. Cuma maksud saya normal. Definisi normal. Artinya bahwa dia tidak gangguan bersikap seperti ini atau menampilkan hal semacam ini justru karena dia tahu kaidah-kaidah bahasa. Ya, misalnya beberapa yang saya catat nih, misalnya dia my wifer gitu. Dia tahu bahwa itu adalah afiks untuk persona atau sesuatu gitu. Jadi dia sebenarnya melakukan itu. Jadi artinya jenius ini Mas Vicky. Alami. Mungkin alami. Alami. Oke. Mas Vicky. Yes, I do. Mas Vicky pasti pernah dong ulangan, ujian, tes gitu ya? Pasti. Itu kalau nulis gimana tuh? Misalnya pertanyaannya, menurut Anda, apakah pemerintahan Indonesia saat ini sukses dalam menata ekonomi Indonesia? Sukses atau tidaknya itu adalah pandangan opini yang berasal dari diri kita sendiri. Itu yang disebut namanya determinant of terminator. Jadi enggak, maksud saya gini Mbak Andi nih. Enggak, sorry. Maksudnya begini. Pertanyaannya adalah pada saat nulis, itu jawabannya sama seperti yang diutarakan atau tidak? Apakah ada perbedaan antara bahasa lisan dengan tulisan? Kemarin belum lama salah satu infotainment mengangkat profil saya. Dari mulai saya sekolah dasar. Dan dia menemukan fakta saya juara kelas dan tidak pernah ranking 3, 1, 2, 1, 2, 1. Gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa kecerdasan atau bukan dalam hidup itu bukan tentang bagaimana sejauh mana orang menilainya. Tapi dari kita meyakini bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang akan mampu mendoktrinisasi semua sekitarnya. Kawaman, mantap sekali. Pengen ketemu gurunya ya. Untuk kemudian menerima cintanya, kan butuh klopnya kan. Saya cuma ingin direkonstruksi sedikit bagaimana ketika Vicky melamar dan kemudian diterima dan siap menjadi istri. Akhirnya mengatakan ya. Tadi bilang nggak paham, tapi kok akhirnya mengatakan ya. Direkonstruksi deh. Coba berdiri, boleh berdiri. Atau pada saat itu duduk atau berdiri? Enggak, berdiri dong. Oh berdiri, oke silakan. Stand Ivan. Oke, 3, 2, 1, action. Angel, kamu tahu cinta itu pertama kali ada oleh Adam dan Hawa. Kemudian cinta dilanjutkan oleh Rama dan Sinta. Dan kamu tahu sampai cinta itu dibawa mati oleh Romeo dan Juliet. Dan saat ini cinta dihidupkan kembali oleh kamu dan aku. Dan saat ini aku akan melamar menjadi suamimu. Gitu. Terus Mbak Angel jawabannya gimana? Langsung iya atau enggak? Enggak. Yang bener. Enggak bohong. Itu bohong. Yang benar begitu dia ngomong kayak gitu, baru dia ngomong setengah, saya langsung ini. Tolong dong Mas panggil asisten saya, tas saya mana, saya mau pulang duluan. Saya bingung kan. Takut dihipnotis sama saya hipnotis. Terus dia langsung masuk ke mobil saya, dia ngomong ini, enggak aku memang suka kok waktu kita host bareng, aku memang udah suka sama kamu. Enggak saya takut nanti jadi korban kamu, saya pergi lagi. Besoknya ketemu lagi meeting kan, dia ngeliatin saya lagi, saya dikejar lagi sama dia. Akhirnya ketiga kalinya ibu dan keluarga datang ke rumah saya. Di saat itu baru bilang iya? Itu. Sorry for the shit. Thank you. Hai Angel. Hai. Hai Vicky. Yes bro. Angel kan punya rekor
rekam jejak menikahi orang-orang yang dalam tanda kutip kalau nggak kaya. Menikahi atau dinikahi? Oh dinikahi. Tingkat kalau nggak selebriti papan atas ya dia punya duit banyak lah, pengusaha gitu. Kenapa akhirnya Vicky gitu? Secara rekam jejak ngetopnya karena Vikinisasi gitu loh. Kenapa harus Vicky? Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya nggak percaya sebenarnya ketika akhirnya sampean berdua itu bahasa yang dipakai tadi sebenarnya kalau menurut saya sih lebih ke bahasa panggung ketika di TV, ketika tampil di depan publik gitu. Tapi dalam bahasa sehari-hari saya sih percaya bahwa sebenarnya bahasa yang dipakai adalah bahasa keseharian. Bahasa normal. Bahasa normal gitu. Even ketika misalnya Vicky bilang I love you misalnya, pasti nggak pakai ala-ala yang ala-ala tadi menurut saya. Bener apa enggak? Kalau itu salah, waktu dia bicara gitu memang bahasa dia seperti ini. Sampai saya bingung, justru dia itu menonjolkan kebingungannya itulah yang bikin saya akhirnya melihat ada juga manusia unik kayak begini ya gitu. Gitu. Akhirnya saya coba tes lagi IQ-nya dia. Coba saya ajak ke meeting yang serius gitu kan. Tapi ternyata dia combine gayanya dan memang dia bawa sehari-hari. Dan yang paling fatal lagi sebenarnya kalau dia udah pulang ke rumah, saya suka kunci anak-anak di dalam kamar. Karena saya takut bahasa Inggris anak-anak akan rusak sama dedinya. Jadi saya bilang, kamu jangan bicara yang aneh-aneh sama anak-anak. Karena anak-anak nih nggak ngerti itu bercanda atau gimana. Jadi dia contoh misalnya gimana sayang? Sarapan pagi, anak-anak saatnya kita breakdown sebelum berangkat sekolah. Anak-anak suka protes, no daddy. Breakdown sama breakfast itu beda banget loh. Terus anak-anak ngomong, no daddy breakfast gitu. Apalagi anak-anak kan sekolahnya di internasional, jadi mereka suka dirusakin bahasanya sama daddy sendiri. Jadi kalau misalnya dia pulang kerja, paling pertama yang saya lakukan adalah kunci anak-anak di depan dia. Pertanyaan pertama Mas MK, dari semua yang pernah menjadi mantannya Mbak Angel begitu, kenapa Mas Vicky ini? Padahal kategorinya beda gitu dengan mantan-mantan sebelumnya, mantan suami. Sebenarnya kalau mantan-mantan berarti banyak ya, tapi saya pernah menikah hanya mungkin terhitung 2 kali. Kalau misalnya nasib baik, alhamdulillah. Dibilang lebih dari Vicky, mungkin semua orang punya kelebihan dan kekurangannya. Vicky bukan hanya suami yang jujur buat saya, tapi juga dia bawa banyak pengalaman dalam hidupnya, sehingga saya melihat enggak semua orang bisa jujur seperti dia dan berani melangkah lebih baik lagi. Kalau dibilang mantan saya dulunya, mungkin segala hanya saya bisa dapatkan, tetapi kalau saya bisa menyelami isi hati orang, mungkin saya nggak akan pisah sampai sekarang ini gitu kan. Akhirnya yang paling penting ada sekarang adalah dia yang paling the best sih dalam hidup saya gitu. Karena sekarang dia suami saya. Dipersembahkan oleh